Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini kita akan ngebahas tentang trees atau pohon. Trees itu adalah sebuah data struktur yang sangat penting ya kalau misalkan kita belajar algoritma dan data struktur. Dan tree ini analoginya itu sebenarnya sama persis kayak sebuah pohon ya. Di pohon kan banyak banget ranting-ranting ya dan banyak daun-daunnya juga. Sebenarnya tree itu juga memiliki kemiripan konsep dari pohon ya. Dan di sini kan kamu udah lihat ya, ada sebuah tree ini. Nah, untuk di video kali ini aku ingin menjelaskan aja tentang istilah-istilah yang bakal sering banget kalian temuin di tree. Yang pertama ada roots ya. Dan dari gambar yang udah kalian lihat, roots itu adalah nodes yang pertama di A ini ya. Kalau kalian bingung tentang nodes itu apa, aku tulis ya coba di sini. Nodes. Nodes itu adalah si bulat-bulat ini nih. Si bulat-bulat ini. Dan yang bulat-bulat ini disebutnya nodes. Ini adalah istilah yang umum untuk trees ya, nodes atau bisa kita sebut juga sebenarnya vertices. Ini bahasa Inggris, mungkin kamu bisa searching ya di Google Translate arti bahasa Indonesianya apa. Cuman nodes itu adalah istilah yang sangat umum untuk trees ini. Nah, jadi nggak bingung ya kalau kamu bertanya yang bulat-bulat ini apa. Dan kalau kamu juga bertanya tentang yang garis-garis ini apa. Yang garis-garis ini namanya adalah edge. Aku tulis ya tulisannya kayak gimana nih. Tulisannya adalah edge. Jadi, yang bulat-bulat namanya nodes atau vertices. Dan yang garis-garis ini adalah edge. Dan root itu adalah si nodes yang paling atas. Dan dalam case ini ya, dalam kasus ini adalah si nodes A. Jadi kita udah ngerti ya roots itu apa. Aku coba checklistin nih. Roots kita udah tahu ya apa. Dan parents yang kedua. Sama persis kayak parents, bahasa Indonesianya adalah orang tua. Di sini kalau kamu perhatikan ya di trees, A itu adalah parents dari B dan C. Dan lalu ada lagi nih si C ya. C itu adalah parent dari E, F, G. Terus ada B nih ya. B ini adalah parents dari D. Persis banget analoginya kayak orang tua ya. Parents kita udah ngerti ya. Dan child. Mungkin kamu juga pasti udah ngerti ya child itu apa. Child itu anak dari parents. Nah, jadi kalau kamu lihat di trace ini E, F, G itu adalah child dari si C. Kamu bisa sebut juga child atau children ya sebenarnya. Dan lalu di sini ada B dan C ya, itu adalah child dari A. Terus I dan J ini adalah child dari H. Jadi itu adalah child, oke? Kita udah tahu child dan lalu ada siblings. Siblings itu kalau kita bahasa Indonesiain adalah saudara. Nah, jadi untuk siblings adalah nodes-nodes yang memiliki parent yang sama. Kan kita kalau saudara ya, kakak adik, pasti orang tuanya kan sama ya. Di sini juga sama. Jadi si E, F, G itu adalah siblings karena dia punya parent yang sama, yaitu si C. Terus ada I dan J. Nah, ini juga siblings nih karena mempunyai parent yang sama, yaitu si H ini. Siblings gampang ya, kita udah tahu. Dan lalu ada degree of nodes. Degree of nodes itu adalah jumlah children, jumlah child ya, yang dipunyai oleh sebuah parents atau sebuah node sebenarnya. Di sini kalau kita lihat di tree, degree dari si A itu apa? Degree dari A itu adalah 2. Karena dia punya 2 children nih. B dan C. Terus kalau misalnya kita bertanya lagi, degree dari C itu apa? Degree dari C itu 3. Karena ada 3 children nih. E, F, G. Terus kalau misalkan kamu mau nanya degree dari G-nya itu apa? Degree dari G itu 0 karena dia nggak mempunyai children. Jadi gampang juga ya degree of nodes itu. Kita checklistin karena kita udah tahu ya degree of nodes. Dan yang keenam ada descendants. Descendants itu adalah
anak dari anaknya si parents. Nah, jadi bisa kita sebut aja kayak berapa banyaknya nodes nih yang ada di bawahnya. Jadi aku langsung kasih contoh nih daripada bingung ya. Kita ambil contoh C nih. Descendants dari si C ini adalah E, F, G, H, I, J. Jadi yang ada di bawahnya semua nih, ini adalah descendants dari si C. Terus kalau nanya descendants dari A nih, yaitu semua nodes ini nih. Dari B, C, D, E, F, G, H, I, J. Terus kalau descendants dari H, itu adalah I dan J. Kita udah tahu ya, descendants itu masih gampang. Terus ancestor itu adalah nodes dari sepanjang si H ini sampai ke roots. Jadi contohnya kayak gini. Ancestor dari si I. Ancestor dari I itu adalah H, E, terus C, terus A. Jadi kita cuma lihat dari sepanjang H-nya ini ya. Jadi kalau misalkan kamu bertanya apakah si F itu adalah ancestor dari I? Bukan. Karena si F ini nggak termasuk garisnya nih. Jadi ancestor itu adalah yang dari I ini ya. Mulai dari H ini ya. Kita lihat nih garisnya nih. Dari H, terus ke E, terus ke C, terus ke A. Jadi itu adalah ancestor ya. Kita udah tahu ancestor. Dan lalu yang ke-8 ada internal atau external nodes. Ini juga gampang. Internal sama kayak namanya ya, internal. Jadi dia ada di dalam. Yang internal dari tree ini apa aja? Yaitu ada A, B, C, terus E, terus H. Karena dia ada di dalam ya. Gampangnya aja adalah nodes yang internal itu pasti dia memiliki children. Dan kalau eksternal kayak gimana? Eksternal itu adalah nodes yang tidak memiliki children. Yaitu ada D nih. Terus I. Terus ada J juga ya. Terus ada F dan G. Dan sebenarnya external nodes juga itu bisa kita sebut sebagai leaf. Atau sebuah daun ya. Jadi ini bisa kita sebut juga sebagai leaf. Nah, jadi kita udah tahu ya internal dan external nodes. Dan yang ke-9 itu ada levels. Di sini kamu udah lihat ya sebenarnya ada levels. Levels ini dimulai dari angka 1. Jadi si A ini ya, dia level 1. Terus si BC ini dia level 2. Terus level 3 sampai seterusnya ya. Di sini berarti level dari tree yang aku buat contoh ini adalah sampai level 5. Dan lalu untuk height itu adalah tinggi dari si tree. Kalau kita lihat ya di sini, yang mulai dari A ini dia tingginya adalah 0. Terus sampai bawah nih, dia adalah tingginya 1. Terus sampai bawah lagi nih, dia tingginya 2. Terus tingginya 3. Dan seterusnya sampai si height-nya itu 4. Jadi kalau kamu bertanya berapa tinggi dari si nodes A ini? Tingginya adalah 4. Karena kan 1, 2, 3, 4. Terus kalau misalnya kamu bertanya height dari si I ini ya, nodes I itu berapa? Height-nya adalah 0. Karena dia nggak punya children ya. Dan kalau misalnya kita bertanya height dari si H ini berapa? Height dari H ini adalah 1. Karena kita lihat ya langsung di sini tingginya cuma 1. Nah, jadi sebenarnya kamu bisa bedain ya dari level dan height. Sebenarnya kalau level itu dia pasti mulai dari 1 ya. Kalau height itu kita selalu mulai dari 0. Kita udah tahu level dan heights. Dan yang terakhir di sini ada forest. Forest itu gampang sebenarnya. Bahasa Indonesianya kan hutan ya forest itu. Jadi forest itu adalah kumpulan-kumpulan dari trees dijadiin satu. Sama kan kayak pohon analoginya. Sorry, bukan pohon analoginya, tapi hutan analoginya. Hutan kan pasti banyak kan pohon-pohon. Dan ini juga sama. Kasusnya forest itu adalah kumpulan-kumpulan dari tree. Nah, jadi itu istilah-istilah tree yang bakal sering banget kamu temuin. Dan kamu sebenarnya harus sudah hafal ya istilah-istilah ini.
Cuman kalau misalkan kamu sering ketemu trees ya untuk data struktur ini, pasti nanti hafal sendiri kok nama istilah-istilah ini. Jadi dengan sering mungkin menulis programming atau nonton video Fibonacci-ku ya tentang algoritma dan data struktur, kamu pasti langsung hafal nih nama-nama istilah dari trees ini. Nah, jadi gitu pembahasan trees untuk data struktur ini ya. So, see you in the next video. Thank you.